Nah, yang pada poin yang ketiga, analisis takwa di dalam Al-Quran, ini sebenarnya banyak ya, cuman secara umum itu ada 5 ayat yang khusus ya, yang khusus menjelaskan definisi takwa itu maknanya kepada hal apa gitu. Ya, jadi ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Yang pertama di takwa itu artinya takut ya, atau al-khasyah, itu ada di Quran surah Luqman ayat 33. Kemudian di ayat lain takwa itu juga bisa diartikan sebagai iman, al-iman, itu di Quran surah Al-Fat ayat 26. Kemudian ada takwa diartikan sebagai taubat ya, itu di Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian takwa diartikan sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Allah, itu di Quran surah An-Nahl ayat 2. Kemudian takwa diartikan sebagai rasa ikhlas gitu kan. Itu ada di Quran surah Al-Hajj ayat 32. Ya. Jadi yang pertama takwa itu kan berarti maknanya takut ya. Yang dikutip dari Syekh Muhammad Abduh seperti ditulis Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, takut kepada Allah itu bermakna takut kepada azab dan siksanya. Nah, di sini takut itu disandarkan langsung kepada Allah dengan menghilangkan sisipan azab atau siksa. Dikandung maksud untuk menunjukkan pentingnya perkara azab dan siksaan Allah. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang azab, tentang siksaan Allah itu juga sesuatu yang penting untuk dipelajari. Kenapa? Itu adalah sebagai bentuk memberikan rasa takut bahwasanya kehidupan di akhirat itu benar-benar sesuatu yang bukan dianggap main-main. Ya. Kemudian yang kedua, takwa itu diartikan sebagai iman. Ya, di Quran surah Al-Fat ayat 26 itu, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, serta mewajibkan kepada mereka kalimat-kalimat takwa. Kalimat takwa itu dalam tafsir, saya mengutip dari tafsir Al-Qurtubi, yang terjemahan sih, tapi nggak apa-apa. Dimaksudkan kalimat takwa di sini adalah kalimat syahadat, ya, yang implikasinya memang pada perihal keimanan atau akidah. Nah, jadi Al-Qurtubi itu mengutip dari uh, Atta bin Abi Rabah dan Mujahid yang mengatakan kalimat takwa adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang ketiga, takwa berarti taubat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Makna takwa dalam ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi adalah menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Yang mana konteks ayat ini adalah perintah untuk melakukan taubat sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi tentang kisah Nabi Nuh yang memerintahkan kaumnya untuk bertaubat, gitu kan? Karena bertobat karena tidak menentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh, itu kan, itu ada di Quran surah Nuh ayat 11. Kemudian apa di contoh lain juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Hud ketika memerintahkan kaumnya untuk bertaubat kepada Allah, gitu kan. Kemudian takwa berarti patuh ya. Yunazzilul malaikati birruhi min amrihi ala may yasha min ibadihi an nuziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya pada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan memerintahkan peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Ya, pada dasarnya takwa itu kan adalah bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, takwa itu juga diartikan sebagai ikhlas. Zalika zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulubi. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Ya, jadi dalam tafsir Al-Qurtubi, lafaz al-qulubi boleh dibaca rofa karena berfungsi sebagai fa'il masdar yang tak lain adalah lafaz takwa itu sendiri. Jadi Allah menisbatkan kata al-qulub kepada lafaz takwa karena hakikat takwa itu ada di dalam hati ya. Maka Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa takwa itu di dalam sebuah riwayat hadis itu takwa itu letaknya di sini. Maksudnya waktu itu beliau menunjukkan ke dalam ke dadanya gitu, memberi isyarat ke dadanya. Ya, jadi hakikat takwa itu letaknya ada di dalam hati karena memang bentuk kesadaran diri gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, pembahasan poin terakhir adalah apa sih implikasi dan implementasi ya. Implementasi takwa bagi kehidupan sehari-hari. Yang tadi sebenarnya pembahasan ini itu tidak beda dari
keutamaan takwa yang sudah saya jelaskan. Ya, cuman di sini saya khususkan memang pada dasarnya takwa itu sebuah kualitas yang mutlak dan sangat penting keberadaannya dalam jiwa seorang muslim yang sadar. Ya, karena dengan ketakwaan itu akan senantiasa menjaga dan memelihara dirinya dan masyarakat lainnya dari segala hal yang dapat merusak yang dapat merusak dan membinasakan. Jadi penjelasan sederhananya gini, kalaulah memang orang itu sadar tentang akan adanya pengawasan Allah, dalam artian ada nilai takwa di dalam dirinya, ada nilai kesadaran terhadap aturan-aturan yang dia pegang dalam sesuai ajaran agama Islam, tentulah dia akan sadar kalau misalnya perbuatan baik itu baik, perbuatan buruk itu buruk. Kalau misalnya hal ini baik, otomatis dia akan melakukan kebaikan itu. Kalau misalnya dia paham kalau ini adalah sesuatu yang buruk, maka bisa dikatakan dia akan menghindari perbuatan buruk itu. Ya, seandainya kalau misalnya pejabat-pejabat, menteri-menteri, atau bukan maksudnya orang-orang yang pernah terindikasi kasus-kasus korupsi atau apa gitu kan, kalau memang mereka punya nilai kesadaran takwa dalam hatinya, otomatisnya tidak melakukan korupsi. Nah, tidak hanya pada ranahnya pada hal ini ya, banyak juga pada aspek-aspek lain. Anak-anak zaman sekarang kalau memang dia menyadari akan perbuatan-perbuatan maksiat, tentulah dia akan menghindari perbuatan-perbuatan itu. Kalau dia lah menyadari bentuk memahami tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan moral atau etika yang bagus, otomatis mereka tidak akan mudah toksik, tidak akan mudah berkata-kata yang buruk gitu kan. Nah, itu adalah bentuk kesadaran. Ya, jadi ada dua pertanyaan ya. Nah, bentuk implikasi dan implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa saja, maka untuk menjawabnya tentulah berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah dipaparkan oleh Quran tadi. Ya, seseorang bertakwa akan melaksanakan semua perintah yang membuat Allah itu ridho kepadanya dan menjauhi larangan yang membuat Tuhan murka padanya. Maka haruslah seorang hamba itu mengimplementasikan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya sederhana, sebagaimana yang Allah perintahkan. Kalau misalnya Allah perintahkan sholat, ya sholat, ya kan? Allah menganjurkan untuk bersedekah, berinfak, menunaikan zakat, ya laksanakanlah perbuatan seperti itu. Ya, kalau misalnya ada janji dengan orang, maka tunaikanlah janji tersebut, jangan berkhianat, gitu kan? Ya, kalau misalnya ditimpa dalam keadaan yang sulit, ditimpa ujian musibah, maka sesuatu yang harus diperbuat pertama kali itu ya sabar dulu, terima dulu, gitu kan? Nah, walaupun mungkin perbuatan itu tidak semudah yang sebagaimana yang diucapkan, gitu kan? Nah, lalu bagaimana membiasakan seseorang itu menerapkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan kedua. Bagaimana membiasakan seseorang itu dalam menerapkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari? Maka poin utamanya adalah perlunya menanamkan nilai-nilai pendidikan moral kepada setiap orang gitu. Jadi kunci utamanya adalah tentang pendidikan karakter, tentang akhlak, ya kan? Nah, apalagi kita berada di zaman yang kayaknya sudah sangat maju, teknologi semakin berkembang, ya, dan sepertinya kalau kita sama-sama mengetahui, ya, dan kita mungkin juga sama-sama sadar, kayaknya ada pengikisan moral, ya kan? Ya, pengikisan moral di akhir-akhir zaman seperti ini. Maka perlu bentuk relevansi ketakwaan dalam kehidupan dengan cara kita tanamkan pendidikan-pendidikan, entah itu nanti ada yang bergelut di bidang pendidikan, ya tanamkanlah pendidikan-pendidikan akhlak kepada para murid, gitu kan? Atau yang menjadi orang tua, ya tanamkan dan kebiasakanlah pendidikan-pendidikan akidah, pendidikan-pendidikan agama, pendidikan-pendidikan akhlak, adab, gitu kan, kepada anak-anak yang akan membawa peradaban di masa yang akan datang. Ya, jadi intinya adalah pentingnya akan pendidikan. Nah, di sini saya banyak memaparkan ya tentang kaitannya dengan pendidikan karakter dengan nilai takwa itu sendiri. Nah, tapi tidak yang terfokus sekali. Barangkali itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah sudah selesai presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pemateri atas jamuan sarapan ilmiahnya ini meskipun kita puasa 10 Muharram. Ya.
Baik, pada teman-teman, Bapak materi kita tadi pemaparannya sangat luar biasa, sudah dijelaskan terkait takwa, mulai dari makna terminologinya hingga ruang lingkup takwa yang lain, bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebelum eh, kita berselawat, saya tampung dulu 3 pertanyaan, baru kita melantunkan atau mendengarkan lantunan sholawat Gurutta Ustaz Ahmad Syarif. Ya, kepada teman-teman, saya persilahkan 3 pertanyaan dulu yang ingin bertanya kepada Ustaz Fajar Ananda Ditya. Ada yang ingin bertanya terkait takwa dan ruang lingkup takwa? Ini luar biasa tadi, dibahas juga ciri-cirinya. Bisa dikembalikan ke derita, apakah sudah muttaqin atau separuh muttaqin, ya, atau sedikit muttaqinnya. Ya. Oke, Pak Moderator, bisa. Ya, Ustaz Al-Muayyad Akbar, dipersilakan. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala ma ba'd. Terima kasih Pak Moderator telah memberikan kesempatan waktu untuk kami eh, apa bertanya. Eh, Tadi kami mendengarkan pemaparan materi yang sangat luar biasa ya, dan secara terperinci dijelaskan tadi mengenai tentang takwa dan apa yang berkaitan dengan takwa ini. Eh, yang ingin kami tanyakan di sini adalah seperti yang disampaikan tadi Bapak pemateri tentang takwa yang juga bermakna eh, al-khauf, yaitu cinta. Ya. Takwa berarti al-khauf takut, maaf, yang berarti ketika kita bertakwa kita takut kepada Allah. Dan juga yang kami ketahui juga takwa juga adalah al-mahabbah, yang berarti ketika kita bertakwa kepada Allah berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masing-masing ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Kalau al-khauf itu kita bisa temukan di surah Al-Mulk, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalau di surah Al-Baqarah, takwa disebutkan sebagai cinta, walladzina amanu asyaddu hubban billah. Yang ingin saya tanyakan adalah menurut pemateri, manakah yang lebih utama di sini, ketakwaan kepada Allah? Apakah menimbulkan rasa cinta kepada Allah yang berlebih atau menimbulkan rasa takut kepada Allah? Nah, menurut pemateri mana yang lebih ideal, uh, konsep takwa kepada Allah? Apakah takut atau cinta? Ya. Kemudian sedikit juga kami ingin menanyakan, dalam ayat disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang paling bertakwa. Kalau kita melihat makna atqakum, yang paling bertakwa, berarti seperti yang disebutkan tadi Pak Moderator, berarti ada yang paling bertakwa, ada yang takwanya sedang, dan ada yang sedikit bertakwa. Manakah orang-orang yang disebutkan tadi itu tingkatannya yang bertakwa? Sehingga dengan mungkin jawaban yang akan disampaikan nanti, kita bisa menilai, oh ternyata saya berada di sedikit takwa, atau sedang takwa, atau paling bertakwa. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan, saya perjelas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Al-Muayyad Akbar atas jamuan pertanyaannya. Insya Allah akan disantap nanti narasumber. Ya. Baik, yang kedua, siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya Tabe, Pak Moderator. Dipersilakan.
Pak Ustaz Muhammad Ayub, Pak Iya, Keti. ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya kepada pemateri kita pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama, tadi sebetulnya bersinggungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh saudara Almuya Takbar. Pertanyaan saya terkait bagaimana tingkatan ketakwaan itu sendiri dan bagaimana cara mencapai tingkatan ketakwaan itu sendiri. Kemudian yang kedua disebutkan bahwasanya banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang takwa dan berbagi dari kasihnya. Bahkan disebutkan dalam makalahnya ada 200 apa itu? 200 ya 200 lebih lah kata takwa itu terulang dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya kenapa banyak sekali? Nah itu saja mungkin. Ya, apa urgensinya? Ya, terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke. Terima kasih Pak Keti. Kemudian terakhir, ya, siapa tahu ada teman-teman yang ingin menjadi penutup untuk sesi pertama. Saudara Ustaz Hamsanur, siapa tahu Ustaz mau bertanya Pak Ustaz? Kalau takwa, Ustaz Herul, Ustaz Sahrul Muharram, siapa tahu ada pertanyaan Pak Ustaz? Ustaz Lahul, ya baik. Kalau tidak ada kita sajikan dulu ini empat pertanyaan lah dari dua asail penanya ya. Baik Pak narasumber, ada dua penanya tapi berisikan tiga pertanyaan karena saya pikir ada yang sama pertanyaannya. Yang pertama ini Pak narasumber, di takwa itu ada makna khauf dan ada makna mahabbah. Kira-kira mana yang lebih utama ini? Mana yang lebih afdol dari makna khauf dengan makna muhabbah? Mahabbah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana itu tingkatan takwa dalam perspektif Al-Quran itu sendiri? Mungkin terbagi-bagi. Dan bagaimana kita mencapai derajat takwa itu di setiap tingkatannya. Dan yang ketiga, ini pertanyaan terakhir, kata takwa itu kan terulang 242 kali dalam satu pendapat yang kita sampaikan tadi. Kira-kira apa urgensinya? Kenapa Allah mengulang takwa itu berulang-ulang kali? Apa hikmah, apa nilai moral yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Tiga dulu. Tapi sebelum Pak narasumber menjawab, kita persilakan kepada Ustaz Ahmad Syarif untuk ada Ustaz Ahmad Syarif. Ada tadi ya? Oh iya, Zoom Pro. Ya, baik kepada Pak Ustaz Ahmad Syarif, kami persilahkan kita ambil berkahnya Pak Ustaz untuk melantunkan salawat. Kepada beliau, tafadhol masykura ma'jura. Baik, tes kedengaran suara saya. Kedengaran sekali Pak Ustaz. Iya, baik. Terima kasih ya. Mungkin tadi agak berlebihan tadi ya yang disampaikan sama Ustaz Rizky tadi. Baik, langsung saja eh, kita sama-sama sholawat. Semoga dengan sholawat ini kuliah kita lancar sampai selesai. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Awassalna bismillah wabil hadi Rasulillah
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesediaannya Pak Ustaz Ahmad Syarif. Baik, kepada Ustaz Fajar, siap ya Pak Ustaz ya? Ya, untuk menyantap ini jamuan pertanyaan ini. Baik, kepada waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Pak narasumber untuk menyampaikan jawaban atas 3 pertanyaan tadi. Bertanya ke saya sama moderator, kalau seumpama ada pertanyaan kita lupa. Ya, terserah mana kita mau jawab, apakah pertanyaan pertama atau ketiga di luang. Saya persilakan kepada beliau, falyatafaddal masykura ma'jura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas paparan pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama, izinkan saya menjawab dari yang pertanyaan pertama ya, dari Ustadz Al-Muayyad Akbar. Jadi pertanyaan pertama itu, mana sih yang lebih utama? Gitu kan? Takwa karena rasa takut, ya sederhananya gitu kan? Atau takwa karena rasa cinta? Kalau menurut Coba pendapat saya, dikasih jelas dulu Mas. Mic tak? tes. Pitch-nya serata. Kedengaran enggak? Halo? Ya, oke, bagus. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Ustadz Muhammad Akbar, mana yang lebih utama takwa kalau saya nyimpulkan, mana yang lebih utama, takwa karena rasa takut atau takwa karena rasa cinta, gitu. Pertama saya paparkan seperti ini. Setiap apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu biasa ada standar maksimal, ada standar minimal. Ya. Kalau dalam konteksnya pada ranah takwa, itu kedua-duanya sebenarnya bisa dikatakan urgent atau penting. Ya. Tapi untuk menilai mana yang lebih utama, kita lihat ya. Kalau misalnya kita patuh dengan seseorang, itu karena ada yang kita takuti dari dirinya. Itu kayaknya sesuatu yang bisa dikatakan aspek nilainya terendah. Kenapa kita bisa patuh? Karena kita takut. Misal kita takut dengan guru, ya kita patuhi semua perintah guru, mengerjakan PR, tugas, perintah dosen mengerjakan tugas-tugas, karena kita takut nilai kita rendah, gitu kan? Takut kita tidak tuntas, takut kita tidak naik kelas, gitu. Itu karena ada sesuatu yang ditakuti, maka itu menjadi improve untuk diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena landasannya tadi ada sesuatu yang ditakuti. Nah, tapi kalau misalnya kita patuh karena kita memang cinta itu kan lahir tanpa syarat, asik. Pure memang pure memang dari dalam diri kita gitu ya. Jadi memang tidak ada apa-apa. Kita patuh dia karena kita memang cinta sama dia gitu. Gitu kan? Jadi itu bisa kita nilai mana sih yang kira-kira lebih utama. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, maka takwa yang lebih utama bukan berarti yang takwa yang lebih utama itu adalah takwa karena rasa cinta. Itu tingkatan tertinggi. Tingkatan mahabbah itu adalah tingkatan tertinggi. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Makanya Robiatul Adawiyah, ketika dia pernah suatu ketika dia membawa obor sama ember berisikan air gitu kan, berteriak-teriak di sepanjang pasar gitu kan. Apa yang dia teriakinya, ya Allah, kalau aku beriman atau patuh atau menjalankan segala perintahmu, cinta kepadamu itu karena aku takut dengan nerakamu, maka aku akan siram nerakamu itu dengan ember ini, ya, dengan air yang seember itu gitu kan. Kemudian kalau misalnya aku cinta kepada engkau itu karena aku mengharapkan surgamu, ada yang aku harapkan, ada yang pengen aku inginkan dari engkau, maka aku akan bakar surgamu itu gitu. Itu bahasa yang mengerikan sebenarnya, tapi ini konteksnya ada pada perihal hati, pada ketulusan, sifat cinta gitu. Jadi memang pada dasarnya itu yang lebih utama gitu. Lalu apakah takwa berlandaskan rasa takut itu tidak utama? Bukan seperti demikian juga. Tapi takwa karena rasa takut ini adalah standar minimal. Kenapa standar minimal? Itu untuk mengimprove orang-orang yang mungkin baru mengenal Islam atau baru mengenal Tuhannya. Bahwasanya kalau tidak patuh, ini loh konsekuensinya gitu.
Makanya kalau kita mengkaji ayat-ayat Makkiyah, itu kan yang turun pertama kali ayat-ayat yang berbicara tentang surga, tentang akidah, kemudian ada tentang surga, tentang neraka. Itu tujuannya apa? Untuk memberikan motivasi. Ya, kalau misalnya engkau tidak mau beriman, maka jaminannya nanti ke neraka. Neraka tuh gambarannya seperti ini, gitu. Itu kan untuk memberikan improv, untuk kita tuh ada motivasinya gitu. Dan itu tidak masalah bagi Allah. Ya, selama dia bisa mengenal Allah, ya, ada prosesnya dalam hal itu. Mungkin seketika dia awalnya beriman, takwa kepada Allah itu karena rasa takut, mudah-mudahan semakin meningkat keimanannya, semakin tinggi aspek keimanannya, maka nanti mungkin lahir dia takwa itu bukan lagi karena takut, tapi karena rasa cinta pure dari dalam dirinya, memang rasa cinta. Ya, makanya kalau orang gini, orang kalau dalam ruang lingkup yang ada aturan, mungkin dia akan meninggalkan tidak mengerjakan pelanggaran-pelanggaran karena ada aturan dan ada konsekuensi. Tapi kalau misalnya dia keluar dari ruang lingkup yang ada aturan itu, apakah menjamin dia bakal mengikuti segala apa yang sudah dilarang oleh ruang lingkup tersebut? Misalnya di dunia pesantren. Di pesantren saya itu sangat dilarang untuk merokok misalnya kan. Nah, itu kalau dalam ruang lingkup pesantren. Nah, apakah ketika dia di luar pesantren ada jaminan kalau dia tidak akan meninggalkan rokok? Enggak. Maka konteksnya implikasinya dengan takwa, gitu kan. Ittaqillahi haitsuma kunta, itu kalau di mana kalau orang memiliki kesadaran iman, kemudian dia implementasikan dalam bentuk patuh dan takwa kepada Allah, otomatis dimanapun dia bakal sadar, ya, tidak karena takut juga, tidak karena yang ada gimana-gimana juga, tapi pengen bertakwa, gitu. Nah itu tingkatan utamanya ya, ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, itulah tadi yang lebih utama memang takwa itu karena rasa cinta, karena pure cinta itu kan tanpa syarat, nah, itu kan. Dan takwa karena rasa takut itu adalah standar minimal, barangkali dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin masih labil keimanannya, ya, hari ini takwa besok maksiat, takwa besok maksiat, gitu kan. Nah itu standar rasa sebagai improv aja untuk orang-orang yang mungkin belum mencapai tingkatan takwa yang tahapan tertinggi, gitu ya. Nah jadi yang terbaik adalah memang yang terbaik itu memadukan antara keduanya. Kita takwa karena rasa cinta tanpa pamrih atau apa, tapi di sisi lain kita juga ada rasa takut juga. Ya, takutnya kalau misalnya tidak ada rasa takut akan azab Allah, kita bisa sewenang-wenang gitu kan. Ya udahlah gitu kan bahasanya. Walladzina amanu asyhadul hubalillah, dan orang-orang beriman itu adalah yang besar cintanya kepada Allah. Memang itu yang pada dasarnya di Quran surah Al-Baqarah 165. Kemudian pertanyaan yang kedua, di ayat inna akramakum indallahi atqakum di surah Al-Hujurat ayat 13. Ini ayat ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana bentuk sosialisasi seseorang terhadap orang lain, gitu. Jadi kan dulu itu masih masa-masa rasis gitu ya, masih masa-masa rasis gitu kan. Tidak hanya dulu sih sebenarnya, sampai sekarang pun masih ada yang bersikap rasisme terhadap yang kulit putih terhadap kulit hitam, yang tinggi terhadap orang pendek gitu kan, yang gendut terhadap yang kurus terhadap yang gendut gitu. Pokoknya ada sifat-sifat rasisme itu. Jadi untuk menyemangati mereka turunlah ayat inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu tidak mandang fisik sebenarnya gitu. Allah itu tidak mandang fisik. Ya, bagaimanapun bentukan kamu itu ada pure ciptaan Allah, kodratnya dari Allah, ya kan? Takdirnya takdir mukrom gitu kan. Udah ketetapan dari sananya, terima aja. Ya. Maka apakah segala aspek fisik yang Allah kirimkan, yang Allah ciptakan untuk kita itu akan menghalangi kita untuk bertakwa? Enggak, karena takwa itu letaknya di hati. Setiap manusia punya hati, gitu kan. Jadi tidak memandang Allah itu tidak memandang fisik, kita memandang ketakwaan. Bagaimana hati kita? Ya, kembali lagi tadi pada bentuk aspek kesadaran hati, kesadaran iman. Nah, kalau memang ada loh orang yang diciptakan fisiknya baik, fisiknya sempurna, tapi dia justru tidak kenal Allah. Justru ada juga yang punya fisik cacat gitu kan, tapi dia justru sangat effort untuk bertakwa, beriman, beribadah kepada Allah gitu. Nah, jadi inna akramakum indallahi atqakum itu ya sesungguhnya ini adalah bentuk penyemangat ya, surat cinta dari Allah. Kalau misalnya Allah itu tidak mandang bagaimana bentuk kita, tapi yang paling utama itu adalah bentuk ketakwaan kita. Ya, takwa di sini dalam artian aspeknya umum. Jadi seperti semampu kita untuk bisa takwa itulah yang Allah harapkan gitu. Yang jelas kita ada ikhtiar, ada niat untuk menjadi
menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya di hadapan manusia tapi justru lebih utamanya lebih baik di hadapan Allah. Itu nantilah yang disebut dengan istilah takwa, ya, menjalankan segala perintah Allah. Ya, maka Imam An-Nawawi itu dari menyederhanakan kalimat takwa itu adalah pengertiannya mengerjakan segala apa yang Allah Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Itu sederhananya kayak gitu. Ya, jadi itu untuk jawaban kepada penanya pertama, Ustadz Al-Muayyad Akbar. Apakah langsung jawab pertanyaan yang selanjutnya atau gimana, moderator? Atau satu-satu aja dulu? Tes. Moderator, bagaimana kira-kira? Oke, dari penanya, Ustadz Al-Muayyad Akbar, bagaimana tanggapannya? Apakah ada sanggahan atau masukan? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya tadi, Pak Materi. Luar biasa jawabannya. Namun ada sedikit yang mungkin saya ingin lebih jelas ya. Tadi pilihan Pak Materi, Bapak pemateri kita ini bahwa cinta takwa dalam bentuk cinta itu lebih utama daripada takut. Akan tetapi yang kami baca dan ketahui itu bahwasanya makna-makna perintah takwa dalam Al-Quran itu mayoritas dimaknakan takut. Itu berarti bahwasanya ketakwaan dalam makna takut itu mungkin lebih penting ya menurut Al-Quran atau bagaimana. Sedangkan kalau kita logikakan dalam kehidupan kita atau kita sebagai manusia ya, mungkin kita akan mengatakan sebaliknya bahwa ketakwaan dalam bentuk cinta itu lebih ideal daripada takut karena ketika kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan artian takwa itu berarti kita tidak ada paksaan dalam beribadah dan lain sebagainya karena kita mencintai beda dengan takut. Tetapi lagi-lagi kami mengatakan bahwa Al-Quran mungkin mengatakan berbeda karena lebih banyak mengartikan takwa itu takut, seperti contohnya wattaqun nar ya dan lain sebagainya. Itu mungkin sedikit tanggapan dari kami atas jawaban daripada Bapak pemateri ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Nah, selanjutnya gimana, Jadi moderator? sudah diterima ya, Pak Ustaz Mayat? Kenapa, Ustaz? Sudah diterima jawabannya Pak Ustaz Fajar. Ya, tadi saya terima, namun ada tanggapan sedikit karena beda sudut pandang. Jadi Oh kalau ya, tadi oke, oke. ya mungkin tadi sudah Ya, dijelaskan. baik, Hmm. terima kasih Pak Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan Ustaz Fajar untuk menjawab. Kalau bisa Ustaz, kasih DK anu tak, mic tak. Iya, Yes, halo. tafadhol. Oke. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ini jelas ya? Oke. Iya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Muhammad Ayub. Ustadz Muhammad Ayub ya? Yang kedua. Iya. Oke. Bagaimana tingkatan ketakwaan gitu ya? Apakah ada tingkatan-tingkatan takwa itu? Tidak ada ayat yang secara spesifikasi dalam memaparkan tingkatan takwa. Tapi ini saya searching. Itu tingkatan takwa itu memang pada dasarnya 3. Tingkatan awal, tingkatan menengah, tingkatan tertinggi gitu. Tingkatan awal itu adalah yang menjaga diri dari dosa besar khususnya gitu. Menjaga diri dari dosa-dosa besar.
Ini adalah batas minimal bagi seorang mukmin. Ya, kalau misalnya seorang mukmin mengaku beriman kepada Allah harus ada dengan pembuktian, maka implementasi yang paling utama adalah mereka tidak mengerjakan sesuatu yang bahkan terindikasi dosanya dosa besar gitu, melakukan pelanggaran besar, ya, atau yang sifatnya dosa-dosa besar kayak melakukan syirik itu kan, kemudian melakukan zina gitu kan, kemudian membunuh tanpa hak dan yang sejenisnya gitu. Itu untuk tingkatan awal. Kemudian untuk tingkatan menengah itu adalah mereka yang menjaga diri dari dosa besar, tidak hanya dosa besar tapi juga dari dosa kecil. Jadi ada orang Islam yang dia mampu untuk meninggalkan dosa besar, tidak berzina dia, tidak mabuk-mabukan dia, tidak bersyirik dia, tidak menyekutukan Allah dia, ya, beribadah dia malah, tapi dia masih sulit untuk meninggalkan dosa-dosa kecil, ya kan? Dosa-dosa kecil ya seperti mengejek kawan, kemudian menggibah, gitu kan, dan lain sebagainya. Walaupun dosa-dosa kecil itu kalau rutin dilakukan akan menjadi dosa-dosa besar. Nah, untuk tingkatan menengah ini adalah mereka yang berupaya tidak hanya sekadar meninggalkan perbuatan dosa besar, tapi juga dia meninggalkan perbuatan dosa-dosa kecil, jauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa kecil. Nah, yang ketiga, tingkatan paling tinggi dari aspek ketakwaan itu adalah menjaga diri dari sesuatu yang sifatnya syubhat atau yang meragu-ragukan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu ini baik atau buruk, lebih baik tinggalkan. Tak mayuribuka ila malayuribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Itu lebih baik kata Rasulullah. Nah, jadi dari aspek dia tidak mengerjakan dosa besar, dia juga menjaga diri dari dosa kecil, kemudian dia meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak diketahui halal-haramnya. Gitu. Jelas atau tidak jelasnya. Gitu. Ya, makanya kalau dalam ilmu hadis itu kan, salah satu rawi hadis syarat utamanya itu adalah dia adil. Adil itu maknanya kalau dalam perspektif ilmu hadis itu kan yang kita pelajari adalah menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan tidak melakukan perbuatan dosa besar dan menjaga diri dari perbuatan dosa besar kecil. Kecil suara tuh, Kak. Tes. Ya. Ya tadi ya. Sekarang udah kah? Iya. Mungkin saya masuk lewat HP saja, mungkin biar jelas gitu. Oke, intinya tadi ya untuk pertanyaan yang tingkatan ketakwaan itu ya yang pertama. Sama halnya kalau misalnya orang pengen ke tahap tasawuf itu kan itu ada tingkatan juga. Ya. Tahalli dengan tajalli itu kan ya bentuk-bentuk spiritual itu kan. Yang pertama tahalli itu kan yang membersihkan diri dari sifat-sifat buruk itu. Ya. Ya. Kemudian yang tahalli itu kan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, kemudian yang tajalli itu adalah merasakan kehadiran Allah. Memang pada dasarnya semua itu perlu ada tingkatan-tingkatan takwa kita kepada Allah. Gitu. Oke, itu pertanyaan nomor 3. Kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa banyak ayat yang berbicara tentang takwa? Apa urgensinya? Sampai 242 ayat yang menginstruksikan tentang takwa gitu ya. Karena pada dasarnya ayat Al-Quran itu turun, itu kan dibuka dengan dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka bertakwa. Ya. Implikasinya Al-Quran itu kan bentuk petunjuk kita, jalan hidup kita, pedoman kita. Jadi supaya kita mendapat petunjuk-petunjuk hudan itu, ya, dan itu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan takwa. Makanya wajar kalau ayat-ayat Al-Quran banyak menginstruksikan tentang takwa. Karena sifat manusia itu sifat pelupa. Sifatnya pelupa, jadi harus sering diingatin. Ya kan? Maka kalau seseorang pernah selalu sering dengar kata-kata, sering dinasihatin, sering diingatin, otomatis itu akan tertanam di dalam pikirannya. Ya. Informasi itu akan tertanam dalam pikirannya dan dia akan ingat terus. Ya. Jadi salah satu konteksnya adalah urgensinya adalah supaya manusia itu selalu ingat la'alakum tatakun, gitu kan, senantiasa bertakwa gitu. Jadi caranya tadi ya bentuk
bisa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, yang mana untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Al-Quran supaya kita tidak berada di jalan yang salah itu adalah dengan cara mengikuti petunjuk Al-Quran, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Maka urgensinya bisa kita lihat di ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan takwa. Feedbacknya ya, kalau urgensi kepentingan takwa itu ya, selain kita takwa kepada Allah, ada juga feedbacknya untuk diri kita sendiri yang tadi sudah kita bacakan, yang sudah saya paparkan di dalam makalah. Itu kan tentang urgensi takwa itu kan. Yang pertama, akan diberikan kemudahan dari segala kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, akan Allah kasih jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang dialami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan kasih rezeki kalau dia betul-betul takwa dan benar dia dengan takwanya. Makanya di ayat lain, kalau memang punya iman, kemudian punya kesadaran iman, kemudian mengaplikasikan dalam perbuatan-perbuatan ibadah, itu disebut dengan takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, kalau kamu pengen bertakwa pada Allah, haqqa tuqatih, takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekadar takwa-takwa yang main gitu. Jangan sekadar yang jangan jadi yang main-main gitu dalam keimanan itu sendiri gitu. Jadi haqqa tuqatih, betul-betul bertakwa. Ya, konteks takwa tadi, ya kan? Meninggalkan segala apa yang Allah larang, apa saja yang Allah larang, khususnya di dalam Al-Qur'an, ya kan? Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Barangkali itu yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan dari Ustadz Muhammad Ayub. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Pak Ustaz Muhammad Ayub? Atau ada tanggapan? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Anda ada ya? Ya, tinggal satu tadi belum dijawab bagaimana cara kita untuk menggapai tingkatan-tingkatan dalam ketakwaan itu. Oh iya. Tipsnya. Baik, silakan Ustaz Fajar tips untuk mendapat derajat takwa gimana ya? Eh, tipsnya. Sebenarnya saya bukan pribadi yang sangat bertakwa juga tuh enggak. Tapi gini. Mungkin bisa sharing lah ya. Takwa kan itu kan bentuk kesadaran seseorang, ya kan? Letak kesadaran itu fi sudur, ada di dalam dada, dalam hati. Jadi cara utamanya adalah kita belajar dulu, ya, mempelajari ilmu-ilmu agama gitu kan, mempelajari membaca dan mempelajari meyakini apa-apa tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an gitu kan. Ya. Nanti untuk menjaga itu adalah dengan cara ya pada aspek-aspek yang mampu untuk membuat kita istiqomah. Caranya seperti apa ya? Untuk cara sederhananya ya, kita berkumpul dengan orang-orang yang bagus, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena gini, kalau misalnya kita pengen bertakwa sendirian, pengen soleh sendirian, itu nggak bisa, susah. Barangkali kawan-kawan sadar akan hal ini gitu kan. Kalau kita pengen baik sendirian itu bakal susah. Kita perlu support system. Support systemnya itu apa? Caranya apa? Berkumpul dengan para alim ulama, mempelajari ilmu-ilmu, ngambil ilmu-ilmu dari mereka, kemudian membuat tim-tim circle-circle yang baik gitu kan. Contoh lah ya, di dalam Al-Quran itu, di Quran Surah Al-Kahfi itu kan, di Quran Surah Al-Kahfi itu kan ada juga yang menjelaskan tentang pentingnya berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Ya, Ashabul Kahfi itu kan kenapa dia melakukan pelarian? Itu kan tujuannya adalah untuk menyelamatkan iman. Jadi mereka saling support tuh waktu itu. Ya, mereka diskusi, ya kan, diskusi, kemudian akhirnya membuat kesepakatan, ya udah kita lari aja dari negeri yang zalim ini gitu. Ya, itu pentingnya, karena ada yang mengingatkan kita gitu. Jadi intinya kita tuh nggak bisa baik sendirian, kita butuh privilege dari hal lain gitu. Nah, ya, jadi kalau misalnya dari lagu Opik itu kan, obat hati itu kan ada 5 perkaranya ya kan, ya salah satunya itu untuk menjaga bentuk ibadah kita, menjaga keistiqomahan kita dan bertakwa pada Allah, ya kan, baca Quran gitu kan, mendirikan qiyamul lail gitu kan, ya. Tapi untuk standar minimal bagi orang-orang yang tidak terbiasa, ya minimal saja mereka standar yang mampu mereka lakukan saja, ya, melaksanakan yang seperti saya bilang tadi, tingkatan terendah dari takwa itu adalah yang tidak mengerjakan dosa-dosa. Tapi kalau imannya sudah upgrade, dia pengen membentuk kepribadian yang lebih baik dengan takwa yang lebih baik, maka dia tambahkan ibadah-ibadah yang lain, tahajud, gitu kan.
banyak baca Quran, itu kan obat-obat hati. Al-Quran itu kan obat hati, jadi sering baca Quran itu juga nanti bakal jadi penyejuk hati gitu. Berkumpul dengan orang-orang baik gitu. Ya itu untuk tips ya. Kalau perspektif saya, bagaimana mungkin indikasinya bukan mencapai tingkatan tertinggi dari ketakwaan, tapi untuk minimal kita menjaga ketakwaan gitu. Kita butuh support system dari pihak lain. Barangkali itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan atau tips dari Ustaz Fajar terkait upaya seorang hamba untuk mencapai derajat takwa. Di antaranya mengikuti jejak rekam para orang-orang soleh, memiliki ilmu pengetahuan agama yang mumpuni, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, kepada Ustaz Muhammad Ayub, bagaimana respon Pak? Apakah masih ada yang perlu kita tambahkan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah cukup cukup. Cukup ya. Baik, eh, kepada ya, persilakan kepada dosen kita. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat, masukan ya terkait 3 pertanyaan tadi ini. Saya persilakan selaku moderator untuk memberikan sekitar 2 menit menyampaikan gagasannya atau pendapatnya terkait 3 pertanyaan tadi. Baik, kalau sudah tidak ada, eh, kami persilakan kepada Guru Dr. Haji Muhammad Irham MTHI untuk memberikan wejangan ataupun ilmu mengenai mata kuliah kita pada siang hari ini. Pada beliau, tafadhal masykurah ma'jura. Makalas tidak ada closing statement, ada hambatan, ada masalah atau apa gitu atau kesimpulan atau ada yang mau ingin sampaikan. Masih ada tercecer 1-2 menit silakan. Eh, barangkali dari yang makalah yang saya paparkan itu nanti kalau dari kawan-kawan ketika membaca ada yang kurang menurut kawan-kawan atau bahkan dari Ustadz sendiri ada yang perlu ditambahkan karena nanti rencananya makalah ini akan dijadikan jurnal, akan ada revisi, mungkin ada masukan-masukan, insya Allah diterima gitu. Barangkali itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya. Alhamdulillah cukup bagus makalahnya, presentasi dan diskusi dari teman-teman semua. Ya. Oke, yang pertama yang ingin kami sampaikan, sudah menjelang ujian akhir semester. Mungkin saya ingat ya, atau saya belum sempat sampaikan kemarin-kemarin. Insya Allah final kita itu dalam bentuk revisi makalah. Dalam bentuk revisi makalah ini saya minta ketika direvisi nanti hal yang direvisi diberikan warna biru, ya, diberikan warna biru. Karena ingin saya bandingkan
makalah sekarang, seperti misalkan sekarang Ustadz Fajar dengan revisinya, ya berapa banyak warna biru yang sudah direvisi, ya. Oke. Yang kedua, saya minta ketika nanti UAS itu makalah yang warna birunya itu dilampirkan dengan hasil turnitin, ya. Hasil turnitin yang Anda lakukan, ya, untuk melihat plagiasi dan sekarang belajar memam itu, ya. Oke. Ya, kalau perlu cukup hasil turnitingnya. Biasa itu hasil turniting ada makalah di dalam tak. Boleh juga begitu. Ya, boleh juga dua-duanya. Ada juga makalahnya dalam bentuk Word lebih bagus lagi. Ya, jadi ada hasil turniting. Yang kedua ada Word-nya supaya saya lihat. Hmm. Tentu kalau kita lihat makalah dari Ustaz Fajar ini, nah, Ustaz Fajar sudah menggunakan template atau belum ini? Nah, nanti KTI dan KBBI-nya nanti eh, diperelok, ya. Nah, saya berikan contoh. Coba lihat. Coba lihat ini. Nah, kita lihat ini. Ini kosong ini, ya. Kosong ini, ya. Coba lihat jarak ini kosong. Coba lihat kursor saya. Terus Fajar sudah lihat, ya. Kursor saya. Ini misalkan ini. Jaraknya dengan ini. Nah, makanya kalau mau ditampilkan begini di laptop Anda. File, ya. Masuk file. Kemudian option atau more. Ya, option. Nah, kalau mau ditampilkan itu garis-garis. Advance. Nah, supaya ada garis-garis Anda tahu di mana batas mengetiknya. Nah, ini teks boundaries centang ini. Nah, ya. Nah, supaya Anda tahu jaraknya ini. Coba lihat. Tes pajak sudah lihat ini, ya. Jaraknya ini dengan ini. Itu ada garis. Sudah, Ustaz. Nah, harusnya begini. Saya ingin bandingkan, ya. Ini Al-Quran dengan bandingkan ini dari sudut, ya. Nah, yang benar itu, nah begini. Beda kan? Beda sekarang ini dengan, nah begitu. Ya. Sekarang belajar, ya. Belajar semua supaya nanti Anda menulis tesis dan seterusnya. Dan seterusnya KTI KBB-nya diperbaiki, ya. Oke, kita langsung masuk inti saja. Oke. Eh, apakah Ustaz Fajar mengutip Maqayis Lughah, Lisanul Arab, mufradatnya Al-Asfahani? Belum, ya, saya lihat, ya. Belum, Ustaz. Dilihat di situ mana waqayaki dan seterusnya. Oke. Eh, ada lagi SWT. SWT ini S kecil semua juga. Dan ini jangan salah ini semua. Cara menulis surahnya jangan salah. Ini adalah ciri khas kita sebagai orang Al-Quran, jangan menulis. Jadi kita keahliannya adalah Al-Quran tafsir. Kalau menulis Al-Quran salah, berarti keahlian kita salah. Ya kan? Kalau keahlian kita salah, apa nih keahlian tak? Kalau anak kedokteran UIN, wajib juga ada ayatnya. Anak teknik UIN, wajib juga ada ayatnya. Ya, ini kan dia jurusan teknik. Salah Al-Qur'annya kan dia memang ilmunya teknik. Salah salah Al-Qur'annya memang dia ilmunya misalkan kedokteran, farmasi dan sebagainya. Tapi kalau kita Al-Qur'an tas salah, nah kita jurusan Al-Qur'an, ya, dan seterusnya. Diperbaiki cara mengutipnya, cara anunya itu perbaiki, ya. Nah, lihat di video-video saya di situ. Kalau tidak mengerti lagi di video, nanti jalan-jalan ke Prodi, bawa laptopnya, nanti kita ajari secara langsung dan seterusnya. Oke, kita langsung isinya saja. Oke, melihat dari rumusan masalah tadi, seakan-akan ada double, double, ya. Coba lihat makna. Nah, ini, ya. Nah, oke, implikasi juga mirip-mirip dengan mana tadi ada faedah. Nah, mirip-mirip ini semua. Mirip-mirip. Faedah, keutamaan, implikasi itu istilahnya aksiologi, sama-sama aksiologi. Ya, konsep takwa saya lihat itu juga menjelaskan tentang pengertian, mengerjakan tentang makna. Ya, berarti double. Nah, kalau ciri-ciri epistemologi, ingat kemarin kita belajar untuk aksio dan epistemologi. Nah, cukup tiga, tetapi di dalamnya ada mungkin sub-subnya. Nah, saya berikan misalkan apa makna takwa dalam Al-Quran.
Ketika Anda menjelaskan makna takwa, satu, jelaskan dulu makna bahasa takwa. Dua, jelaskan dulu makna istilah menurut ulama, tafsir atau ulama secara umum, apa itu takwa. Ya, kemudian Anda di situ sebutkan takwa berapa kali. Identifikasi di situ. Oke. Kemudian dari situ Anda melihat takwa menurut Al-Quran. Jadi beda ya. Etimologi takwa menurut bahasa. Terminologi takwa menurut manusia. Menurut pakar, mufassir, ulama. Ya, oke. Di poin berikutnya, setelah identifikasi ayat, itu ada namanya takwa menurut Al-Quran. Takwa menurut Al-Quran. Jadi takwa kalau menurut Al-Quran bagaimana? Nah, berarti kumpulan ayat-ayat itu apa kira-kira definisi takwa menurut Al-Quran? Biarkan Al-Quran bicara dirinya sendiri. Ah, itulah baru konsep makna Al-Quran di dalamnya. Belum lagi tadi di rumus masalah ketiga klasifikasi mau sama dengan ciri-ciri, sama-sama epistemologi. Jadi wujud wujud takwa adalah rumusan masalah kedua. Nanti Anda bisa baca di antara wujud takwa adalah klasifikasi atau macam-macam takwa dalam Al-Quran. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Tadi ada pertanyaan, tips-tips mencari takwa. Kalau ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian rumusan masalah ketiga, bagaimana keutamaan. Nah, ada tidak bedanya itu Ustaz Fajar? Faedah dengan keutamaan. Faedah, fadilah. Keutamaan itu fadilah ya. Keutamaan. Apa kira bisa tidak bedakan itu Fajar? Apa bedanya itu Fajar? Sama keutamaan Ya, dan faedah. sama kan, makanya saya katakan tadi sama-sama tentang aksiologi. Kurang lebih lah, beda-beda tipis lah tujuan dan kegunaan apa beda-beda tipis itu ya. Nah, dilihat di situ manfaatnya takwa itu apa misalkan ya. Misalkan salah satunya dapat surga ya, wasari ulama magfirati min rabbikum wa jannah. Itu kan uiddas lil muttaqin. Itu kan jannah uiddas lil muttaqin berarti salah satunya dapat surga dan seterusnya ya. Nah, kita lihat ayatnya, terutama tentang faedah. Saya lihat dulu faedah. Hmm. Oke, diberikan jalan. Ada tadi kalau tidak salah mana ya? Ciri. Oh, dulu tunggu dulu. Ada tadi saya lihat itu surah Al-Baqarah. Ah, ini. Ciri orang bertakwa. Apakah cuma ini di dalam surah Al-Baqarah 2 awal akhir awal Al-Baqarah? Jangan lupa ayat setelahnya. Ciri orang bertakwa juga di ayat ini adalah alladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya kan? Ada juga wabil akhiratihum. Berarti bukan hanya itu. Walaupun kalau mau Anda kategorikan, kalau begitu termasuk gaib semua itu, Stas. Kitab apa, akhirat apa, gaib. Kalau mau Anda definisikan yang masuk gaib itu apa, ya. Tapi kalau masuk Al-Quran kan membedakan. Ada gaib, wa ma'uzila ilaika, yu'minu bima uzila ilaika, wa ma'uzila min qablika, wabil akhiratihum yukinun. Ah, jadi ada iman, ada yukinun. Apa bedanya lagi? Nah, di situ jadi surah Al-Baqarah lagi ya kasih cukup 2 sampai 4 itu beda ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Nah, kita lihat misalkan faedahnya. Anda katakan kasih jalan keluar rezeki yang tak terduga, urusan yang mudah. Nah, mana di sini kata-kata urusan yang mudah Ustaz Fajar? Kalau jalan keluar makhraj. Oke. Rezeki yang tak terduga la yahtasib. Oke. Urusan yang mudah mana? Ustaz Fajar. Urusan yang mudah. Hmm. Itu saya Hmm. tambahkan dari jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami kesulitan nanti dikasih jalan Eh, kemudahan gitu. sama kan jalan keluar. Ini jalan keluar ada nih. Ada nih. Tuh, ingat. Ah, kalau ada ayat, ada terjemah, jangan begini-begini. Kasih terjemahnya, ya. Dan bagus juga kalau di bawahnya ada arti anunya, kitab tafsir yang menjelaskan itu, footnote-nya, ya. Ini juga ada footnote-nya ini. Nah, kasih footnote. Ingat, footnote kita sekarang itu berbasis webnya Kemenak. Di situ terjemahan terbaru, ya. Memperoleh kemenangan. Oke, Umul Faizun. Oke, bagus. Surga. Mana surga di sini? Mana surga di sini?
Mana surga? Nah, ini yang saya katakan, biarkan ayat bicara. Jangan dulu judge. Jangan dulu. Nih. Gimana surga di sini, Ustaz Fajar? Kalau tadi yang Ali Imran yang saya katakan tadi, Widdas lil muttaqin, ada tadi wa al jannah, ya kan, arduhas samawati itu kan oke, bisa itu surga. Kontennya benar, memang salah satu faedahnya itu tadi saya katakan, ya dapat surga kita selamat kalau kita bertakwa. Tapi di ayat yang Anda katakan surah An-Nur ini, mana mana surga di situ? Hmm, mana surga situ? Tafsirnya, Ustaz, Oke. tapi tidak Oke. dipaparkan. Betul. Jadi, besok-besok ketika Anda mengkaji kajian tematik, satu ayat begini, atau anggaplah Anda dapat 10 ayat. Harusnya itu 10 ayat, Anda nanti kasih tabel-tabel. Kalau biasa saya pembimbing itu, saya suruh anak murid saya kalau yang tematik, kumpulkan misalkan 10 ayat. Berapa ayat terpulang ini? 10, 10 Ustaz. Oke. Buat itu tabelnya, matriksnya. Ayat pertama kira-kira dibahas di rumusan masalah keberapa? Ayat kedua kira-kira cocoknya dibahas di rumusan masalah keberapa? Jadi satu ayat bisa saja ada rumusan masalah satu. Ada juga satu ayat mungkin dua rumusan masalah atau semua rumusan masalah bisa di satu ayat itu. Boleh saja. Saya berikan contoh. Ini surah An-Nur yang ayat 52. Surah An-Nur ini bisa bicara tentang aksiologi takwa. Yaitu apa? Ini faizun. Ya kan? Tinggal Anda bedakan. Kata faiz dengan al-falah, apa kira-kira bedanya? Ya, satu. Kemudian, bisa juga Anda katakan di sini ciri-ciri atau epistemologi epistemologi dari takwa. Oh, ciri orang bertakwa pertama taat kepada Allah, ya kan? Rasulullah di sini Muhammad. Karena orang Kristiani dia rasulnya Isa, ya kan? Yahudi rasulnya Musa. Berarti bertakwa juga. Nah, kita kan di sini wa rasuluhu di sini berarti kan Muhammad dikatakan ya. Wa yakhsha, wa yakhsha. Ya kan? Wa yakhsha. Berarti wa yakhsha. Oke? Nah, berarti di sini wa yakhsha. Berarti itu ciri-cirinya. Jadi dia juga takut. Takut kepada Allah. Taat orangnya kepada Allah. Taat kepada Nabi Muhammad. Ikuti sunnahnya. Kemudian takut juga. Tidak ada rasa khauf. Ada yakhsha. Nanti Anda bedakan lagi. Yakhsha dengan khauf itu bedanya apa? Dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ini ayat matriksnya. Kalau Anda ambil humul faizun, itu aksiologinya. Kalau Anda ambil sebelumnya, itu epistemologinya. Ya kan? Nah, epistemologi, ciri-cirinya, dan seterusnya. Kalau mau ada juga hubungannya dengan ontologi, bisa juga. Ya, itu yang saya maksud ya. Nah, dicintai, dirahmati oleh Allah. Mana sini? Oh, yuhibbu, bagus, dicintai. Yuhibbu, bagus. Mana rahmat? Mana rahmat? Mana rahmat? Mana rahmat di sini? Tidak ada. Oke? Justru ini juga mengambil ada hubungannya dengan istiqomah ya. Berarti bisa salah satu ciri-ciri di sini orang bertakwa itu kan istiqomah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan aksiologi, ontologi. Salah satu ilmu bicara tentang ontologi atau definisi adalah mencari lawan katanya. Contoh, saya tidak tahu apa itu lapar, tapi saya tahu lawan katanya lapar, kenyang. Begitu, ya kan? Kenyang. Begitu. Jadi, goflah. Tahu goflah? Apa itu goflah ya? Nggak tahu. Tapi ada lawan katanya goflah. Zikir. Jadi zikir itu baku lawan dengan goflah. Begitu. Begitu. Ini juga. Ada kata di sini al-musyrikin. Berarti orang bertakwa itu tidak musyrikin. Tidak musyrik. Tidak menyebutkan Allah. Itu salah satu lawan kata dari orang bertakwa. Atau lawan istilah atau yang merupakan bukan indikator orang bertakwa. Di sini coba lihat. Kaifa yakunu lil musyrikin. Ini ya. Jadi orang bertakwa tidak musyrik. Tadi katakan ada dosa-dosa besar. Kalau musyrik kan dosa-dosa besar diantaranya ya. Dan seterusnya. Begitu. Begitu permainan. Dan seterusnya. Lama nih kalau dibahas ini. Klasifikasinya sudah baik dan seterusnya. Tinggal cara menulis surahnya diperbaiki. Nanti kontrol all misalnya semua ya. Misalkan ini QS. Kontrol all saja semua. Menjadi yang benar itu QS saja. Tidak ada titiknya semua. Sini saya lihat dua titiknya ya. Oke kita lanjut.
Nah, begitu klasifikasinya, analisis takwanya, dan seterusnya. Saya mau lihat dulu dia pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelum kita lebih lanjut. Eh, Tadi yang tentang takwa dulu ya. Sebentar kita tentang istilah-istilah yang lain tentang takwa. Kalau nggak salah tadi ada tingkatan takwa ya. Oh ya, ini ada tingkatan takwa. Tingkatan takwa. Takwa itu tingkatannya secara apa ya namanya? Secara detail mungkin tidak ada tertulis ya. Tingkatan bertakwa apa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita lihat penafsiran-penafsiran ulama ya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari ciri-ciri orang bertakwa. Ada ulama kita itu yang bisa menangkap bahwa ini yang dimaksud dengan ciri orang bertakwa. Tapi sebelumnya kalau disyarahi kami itu secara umum ya, sifat-sifat kebaikan eh, itu terbagi atas tiga. Awam, khawas, apalagi satu? Ada yang bisa bantu saya? Awam, khawas, khawasul khawas. Nah, itu. Itu kan Anda sudah dengar. Ada satu tadi ada tekan-tekan dasar menengah, ada yang tingkat yang paling tinggi, khawasul khawas. Ini tingkat-tingkat panrita ini, tingkat-tingkat ulama atau waliullah kalau khawasul khawas luar biasa ya. Kita lanjut. Kita lihat Fajar bisa tampilkan surah Ali Imran ayat itu tadi, 134. Kalau 133 tadi ada Uzatul Muttaqin, ada Wasari'u setelahnya. 134. Bisa tampilkan? Ada yang bisa tampilkan Ali Imran 134. Ada bisa pakai arti, bisa tidak. Yang penting kalau kita tahu artinya ya. Kalau di prodi lain, di prodi umum, oke, saya kasih artinya biasa. Tapi kalau tafsir ya secara umum Anda paham lah. Ada yang bisa tampilkan? Surah Ali Imran 134. Setelahnya Baca Ustaz. Wasari'u. Ah, ah, di situ. Di situ Berarti akan disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra itu ya. Wal kadhiminal ghaidha dan seterusnya. Coba kita lihat tampilkan. Secara umum namanya alladzi. Siapa itu mutakin alladzina yunfikuna. Sama-sama tadi sama tadi Al-Baqarah ya. Siapa itu hudal lil muttaqin alladzina ya kan itu salah satu ciri Al-Qur'an itu kalau alladzina 90% kalau alladzina itu menjelaskan setelahnya. Tapi ada juga beberapa ayat alladzina tidak. Ya, ada beberapa istisna di situ. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kita lanjut lagi. Mana nih tadi itu? Ali Imran kok enggak ada, Bi? Kalau enggak ada, atau saya tampilkan sendiri ini. Bantu saya dulu. Siapa tahu suara saya tidak kedengaran lagi seperti tadi. Putus-putus. Hmm. Sudah ada? Ali Imran 134. Nah, di situ dijelaskan alladzina yunfikuna. Oke. Ciri-ciri orang bertakwa itu berinfak fisarra'i wad darai. Oke, bagus. Ya, ini lumrah ini. Lumrah ini ya. Fisarra'i wad darai bagus. Nah, tapi ada ayat setelahnya. Ya, ada ayat setelahnya. Dari yang tampilkan? Nah, ada saya bukan deh. Saya kira ada yang bisa tampilkan. Ini. Kita fokuskan kata ini. Ya, ini salah satu ciri orang bertakwa. Dari kalimin sampai ini ya. Oke, itu ciri. Banyak aspek ikatan orang bertakwa. Dan ada contoh-contohnya. Ada ciri-ciri orang bertakwa tingkatannya itu berdasarkan aspek muamalah sosial. Ada berdasarkan tentang pengampunan dosa. Cara melihat dia dosa. Dan ada juga cara melihat dia dengan kebaikan. Dan seterusnya. Ada banyak klasifikasinya. Kalau di kitab-kitab kajian-kajian pendekatan spiritual. Ini saya berikan contoh yang ada hubungannya dengan interaksi muamalah. Jangankan kita ya. Semua nabi kan istilahnya diganggu-ganggu ya. Biasa diganggu-ganggu. Bagus ini ada ayatnya nih. Bagus. Oke, ini ayatnya ya. Oke. Tinggal ini ayatnya itu kenapa alladzina
lamnya ada titiknya ya. An-nazina tertulisnya An-nazina. Ini ketik sendiri atau aplikasi ini? Memang kalau aplikasi itu biasa salah-salah saya pelajar. Kenapa chat di kolom chat gitu tertulis An-nasina? Padahal alladzina ya, ada titiknya saya lihat. Nah, saya pelajar Anda apa ini dari aplikasi atau apa ini? Eh, Dari Google, oke. Ustaz. Dari Ah, Google. ini Google aja coba lihat, coba ada titiknya. Kenapa ada titiknya ya? Ada titiknya itu An-nazina. Oke, kita lanjut. Padahal alladzina tidak pakai titik, tasydid saja. Oke, lanjut. Oke, Kazimin. Lihat situ terjemahan Kazimin. Apa itu yang dimaksud Kazimin? Menahan emosi secara umum ya, tidak marah ya. Oke, kemudian Afin, memaafkan. Dan Ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oke. Kalau dilihat secara umum, ini mungkin cuma ciri-ciri orang bertakwa. Ya, ciri-ciri. Tapi bisa dikatakan tiga sikap ini, itu tingkatannya orang bertakwa kalau mendapatkan gangguan dari manusia. Ya, tadi dikatakan Nabi juga kan diganggu-ganggu biasa, ya, dicoba-coba. Bagaimana kalau kita dapat gangguan dari manusia? Orang yang bertakwa level pertama atau tadi al-awam, al-kadhimin al-ghaid. Kalau dia sudah bisa menahan emosi, marah. Kan kita orang Bugis Makassar ini bagaimana ini Ustaz Reski? Pak Bambangan Natolo. Yang mana Irul? Ya kan, sedikit-sedikit emosi. Pak Bambangan Natolo, ya kan? Ya, nah, itu tidak menghalangi kita sebagai orang Bugis Makassar, orang Sulawesi untuk menahan marah, tidak menghalangi. Bahkan itu tantangan. Bahkan semakin banyak pahala kita. Misalkan kita bilang orang Sunda namanya katanya sabar-sabar. Ya wajar mereka sabar-sabar. Kotanya adem, ya kan? Suhunya dingin, banyak gunung, banyak tumbuhan di situ. Orangnya cantik-cantik, putih-putih, adem. Oke. Tapi kalau bagaimana orang Makassar? Ya kan, tropis, dekat laut, belum orangnya pakai balisi lagi, cara bicaranya besar, dan seterusnya. Iya kan? Itu sudah. Belum lagi kita suka makan garam. Coba bandingkan itu. Anda makan banana, pisang goreng, ya. Kalau mereka itu banananya itu kasih coklat, kasih keju. Kita pisang gorengnya, Rul, kalau dipangke dikasih apa? Coklat keju tidak. Apa dikasihkan Irul? Jawab gitu dulu nih. Oh, ini orang lak bakang ini. Apa dikasihkan kalau pisang goreng di pangkep? Keju, coklat. Pak. Apa dikasihkan Irul? Apa? Biasa direndam dulu di air garam. Sudah dikasih garam, lagi. Kemudian ada lagi lombok. Nah, itu semua itu membuat tekanan darah tinggi itu semua. Pantasan kita ya, suaranya, apanya. Iya kan? Gitu. Oke. Kalau satu, jadi awam itu yang pertama adalah mengendalikan amarah. Kalau kita diganggu-ganggu, apa ada orang biasa membalas, memukul juga, menghina juga, dibully, membully juga, iya kan? Begitu kan? Iya kan? Begitu. Tapi kalau kita sudah menahan amarah, menahan mulut, bahkan tidak memukul orang, apa, oke, menahan perasaan itu sudah bisa itu ciri orang bertakwa yang pertama. Karena manusiawi orang itu kalau kita ada yang diganggu tongi. Wajazau, surah Syura ini. Wajazau sayyiatin. Ada yang bisa sambung ayat saya ini. Wajazau sayyiatin. Ada sambung. Tidak bisa dapat. Sayyiatun misluha. Jadi balasan itu orang jahat secara umum dengan balasan yang sama. Jadi kalau udah jahat, kamu jahat itu tongko. Itu manusiawi. Surah Syura itu manusiawi. Tapi kita ini bukan manusiawi, kita takwa, orang yang bertakwa. Jadi kita manusia plus takwa plus iman. Karena kita ada plus-plusnya, maka jangan cuma membalas. Kalau membalas itu manusiawi memang. Kita kan punya nafsu, punya amarah, punya emosi. Maka kalau kita iman, takwa ada di dalam kalbu kita, ciri orang bertakwa level pertama, ini baru level pertama. Al-kadhimin al-ghaidh, mampu menahan amarah. Satu. Level kedua, level pertama tidak cukup. Nah, ini juga kalau ada penceramah ini bisa lah. Ini tambahan-tambahan seperti Ustaz Ayub, sesapa di sini penceramah, bisa tambahan lah materi-materi khutbah Jumat, ceramah tarwih, ya, dan seterusnya.
Ada orang marah tapi menahan marah, tetapi begini biasa bilangnya ya. Semoga Allah bila membalas. Oke, saya tidak bisa balas orang kecil kak. Iya kan? Saya mau kau misalkan anu jak kau dong, orang miskin ya apa. Tetapi celaka lalu ko, mati lalu ko. Iya kan? Biasa begitu. Kalau istilahnya, kalau istilah agama lain ada hukum karma, misalkan, supaya ada kok Allah itu adil ji, pasti begitu tungku, anu tungku, dan seterusnya, ya kan? Itu berarti betul dia tidak membalas, dia tidak membuli juga, tidak memukul juga, tidak melawan juga, tetapi hatinya masih jengkel dan tidak memaafkan. Makanya al-afina nas, tingkatan level takwa kedua selain menahan emosi plus dia mampu memaafkan orang lain. Anin nas, bukan hanya anil mukminin, tapi anin nas. Semua manusia secara umum. Ya. Memaafkan. Jadi dia sudah tidak emosi, dia memaafkan. Kalau level pertama, memang tidak marah, tetapi masih mendendam. Tapi level kedua, sudah tidak marah, plus dia sudah memaafkan orang tersebut, walaupun orang tersebut tidak minta maaf. Ya, walaupun tidak ada acara halal bihalal, maaf-maafan, mohon maaf lahir dan batin kalau sudah lebaran, tapi orang bertakwa, ada itu atau tidak ada itu, pasti dia memaafkan orang lain. Ya, tetapi ada juga orang mengaku maaf, tapi masih membombe. Nah, maka ada level ketiga. Misalkan ketemu, saya ini mau pergi rumahnya Ustaz Sahrul. Tapi kalau saya mau pergi rumahnya Ustaz Sahrul, kelewati rumahnya Hairul. Iya kan? Dia rela memutar supaya tidak lewat di depan rumahnya Hairul. Berarti ini kan masih ada anunya itu. Bombe-bombenya masih ada, ya kan? Minta bantuan, tidak mau aja bantu kau dulu aku mau, tapi aku maafkan kau, tapi tidak mau kau sama kau, gitu kan? Maka tingkatan orang yang bertakwa ketiga, inilah yang Allah cintai, cuma ini yang Allah cintai. Wallahu yuhibbu, ini yang dia cintai. Kazimin itu bagus, menahan emosi bagus, memaafkan juga itu bagus. Tetapi yang Allah yuhibbu, cuma ini al-ihsan. Ihsan itu beda dengan khair atau albir secara umum. Orang baik dibalas baik. Tadi juga manusiawi, orang jahat dibalas jahat. Manusiawi kan? Manusiawi lagi yang berikutnya adalah ada orang baik sama kita, kita juga baik. Itu kan manusiawi. Yang jadi pakanak-kanak itu sudah dibaiki, justru dia patatoai. Itu kan aneh sekali itu. Oke, lanjut. Kalau ini orang tidak baik dibaiki. Harusnya apa? Kan tidak baik, berarti jangan mau juga baik sama dia. Gitu. Ihsan itu ada dua. Ketika ada orang tidak baik sama kita, maka kita baik sama dia. Ihsan itu, kalau ada orang sudah baik sama kita, maka kita lebih baik lagi sama dia. Misalkan Anda ini berkeluarga ya, sayangnya di sini tidak ada mama-mama di sini, tidak ada ibu-ibu, pantas loyo-loyo semua diskusi. Iya kan? Besok-besok Anda berkeluarga satu kompleks bertetanggaan. Istri Anda mengatakan, Bapak, Pak Lahul, Pak Lahul, ini tetangga di sebelah ini, sayang. Nah, kasih ki kantong-kantong, rantang. Apa isinya, sayang? Ikan mairo, misalkan. Berarti sudah baik. Sudah baik. Ihsan itu, ada orang baik, tambah lebih baik. Oh, kalau begitu sayang ingat ya. Kalau kita gajian, saya kasih ki uang, kasih juga tetangga di sebelah itu. Kan kita dikasih mairo, ya. Kalau kita gajian bulan depan, kasih dia ikan tembang. Lebih besar kan ikan tembang? Mairo ikan tembang. Ya kasih ikan tembang, balas lagi ikan cakalang, ikan bolu. Balas lagi dengan cumi-cumi. Istilahnya lebih kalau sesuai dengan kemampuan kita. Ya, begitu. Kecuali kita tidak mampu, ya doakan mami orang yang berbuat baik sama kita. Iya kan? Itu hadis Nabi itu kalau ada orang makanya ini asal muasal ini ada orang di Bugis Makassar itu namanya Mas Surobaca. Mas Surobaca. Ada biasa kapara, baki besar, kemudian mempersilahkan Pak Imam, Pak Ustaz makan, tetapi Pak Ustaz itu ketika makan tidak langsung membaca Allahumma barik lana, baca-baca dulu. Itu terinspirasi dengan sebuah hadis yang berbunyi, kalau ada orang berbuat baik sama Anda tidak mampu balas, seperti tadi itu, Mairo dibalas dengan timban, dibalas lagi dengan bolu, dibalas lagi dengan apa, ya kan, mampu membalas.
Kalau mampu membalas, oke dengan action. Tapi kalau orang miskin dikasih, panti asuhan dikasih, masa minta balasan sama anak yatim? Ya, maka cara balasannya, kalau tidak sempat untuk kita balas, apakah tidak mampu atau tidak sempat, fada'uhu, kata Rasul. Doakan orang tersebut. Nah, ya, oke. Hairul ditraktir sama Rizki. Hairul jangan langsung makan. Bahkan langsung habis. Kalau Hairul ini, kalau ditraktir langsung habis. Tidak bernapas langsung habis. Harusnya Hairul ketika ditraktir sama Reski, doakan dulu Reski, semoga cepat menikah, semoga panjang umur, semoga sehat ke apa. Baru Anda baca Allahumma barik lana, baru diri Anda. Ya kan? Begitu, begitu dan seterusnya. Jadi ini ada 3 tingkatan. Begitu pula tadi yang disampaikan itu tentang dosa ya, dosa besar, dosa kecil dan seterusnya. Tentang amal juga ada dan seterusnya. Jadi ada itu masing-masing ada ya. Sabar juga ada 3 tingkatannya. Kemarin kita sudah sampaikan sebelumnya, syukur juga ada dan seterusnya ya. Nah, tinggal analisis dari makalah semua ini secara umum. Saya minta Anda lihat kata-kata yang beriringan dengan takwa. Saya minta Anda juga melihat huruf mutaaddi yang beriringan dengan tema Anda. Ya, huruf mutaaddi yang beriringan dengan tema Anda. Misalkan Anda membahas tentang rogibah. Ya, sebagaimana Anda ketahui, rogibah dalam Al-Quran itu variasinya kalau tidak salah ada 3 sampai 4. Ada rogibah saja. Tanpa ada huruf mutaaddi atau huruf setelahnya. Ala, rogibah fi, rogibaan, tidak ada rogibah saja. Artinya beda. Ketika rogibah saja, itu maknanya arodah, menginginkan. Ketika rogibah ditambah fi, itu artinya gembira. Berarti ada kata fi-nya. Makanya ini saya katakan, lihat tema-tema Anda kemarin dan sekarang dan setelahnya. Ketika Anda kajian maudhu'i, lihat juga huruf yang biasa dipandang enteng, tetapi fungsinya itu sangat besar. Dengan menambahkan fi, sebelumnya rogiba, artinya adalah cuma mau, tapi ada fi, maunya mau biasa. Bukan yang biasa, tapi luar biasa. Makanya dikatakan gembira, suka. Ya kan? Tetapi ketika fi diganti an, rogiba pada mulanya artinya mau, tapi dengan adanya an bermakna membenci. Mau membenci. Kemudian tambah lagi. Ilah. Wa ila rabbika fargoba. Rogiba pada mulanya artinya mau, tetapi dengan adanya ilah artinya mengharap, mau mengharap kepada Allah. Keinginan mengharapan tinggi kepada Allah. Gitu. Lihat juga ini, wattaku. Ketika Allah mengatakan, wattakullaha, apa artinya? Wattaku rabbakum, apa maknanya? Ya kan? Kalau ini lagi isim ya. Nah, isim. Belum lagi tadi fiil, ada fattaku, ada wattaku, ya kan? Ada ilallah, alallah, ya kan? Dan seterusnya. Itu juga. Belum lagi isim-isimnya, belum lagi Anda lihat tadi saya katakan tadi mau apa nama maf'ulnya, objeknya, ada wattaqullaha, ada wattaqulladzi, wattaquhu, ada hu, ya. Ada hu saja, ada juga rabbakum. Itu ya, itu kan. Dan ketika perintah Allah ada wattaqi, artinya kamu satu orang, ada wattaku untuk semuanya. Apa kira-kira bedanya itu konotasinya? Dan seterusnya dan seterusnya. Untuk lebih lanjutnya, misalkan kita lihat slide yang saya tampilkan berikut ini. Ya, yaitu misalkan ketika kita bicara tentang takwa secara umum, ya, secara umum. Sudah tampil belum? Tapi sebelum saya lanjut, saya mau pause dulu. Saya mau monef dulu sedikit, ketua kelas atau semuanya. Apakah ini tidak direkam ya, jadi bebas. Apakah kalau dosen-dosen yang Anda kemarin mengajar, apalagi kita ini akan akreditasi, bisa salah seorang menjawab ya, bisa jawab beberapa. Apakah biasa kalau dia dosen menjelaskan ini
semuanya sampai jam 12 siang. Misalkan ini sampai 2 jam, 2 jam. Ya kan, 2 jam. Atau misalkan ada misalkan kurang setengah jam, sudah mi sedikit je mungkin nak jelaskan selesai mi apa yang penting sudah mi diskusi, ada mi beberapa kata kalimat disampaikan, demikian pertemuan kita hari ini, cukup mi, begitu misalkan, ya kan, istilahnya belum cukup 2 jam lah istilahnya, ya kan, Hairul dulu, jangan kau bohong, jangan juga jujur, jangan bilang ustazku ini jadi saya harus muliakan, tidak, ini kan untuk monef, untuk evaluasi prodi, untuk akreditasi. Jadi saya rahasiakan jenama, makanya saya tidak rekam ini. Yang tadi saya rekam. Oke. Ya, silakan sampaikan. Ingat, menurut Imam An-Nawawi, menyampaikan hal negatif seseorang itu ada 10 perkara boleh. Yang tanyakan ada. Kenapa ada hadis palsu? Hadis doif. Itu kan karena kita menyebutkan tanda kutip keburukan orang lain, ya kan? Ya kan? Tapi itu bisa dalam sidang perkara, dalam sidang, majelis sidang, persidangan kan boleh. Oh ya anu ini begini, ini anu mencuri kan boleh ya. Tapi jangan tambah-tambah ya. Nah, jangan juga kurang-kurangi, istilahnya pas-pas. Herul, silakan jawab. Apakah begitu semua dosanya atau tidak? Mumpung saya ingat ini, biasa saya lupa bela. Langsung minus. Bagaimana Herul? Bagaimana? Langsung Jujur ada. li. Jangan disebut nama, jangan disebut nama. Nanti disebut nama. Ini ada atau Harus, tidak? Mas. Kebanyakan yang tidak Kebanyak tidak kayak sampai 2 jam. ada Tidak jamnya. sampai 2 jam. Iya. Oh begitu. Atau ada juga misalkan sampai misalkan ini jam 10 sampai jam 12, sampai jam 12 di keluar, tetapi mohon maaf, masuknya mungkin setengah 11 di, apakah 10 menit, setengah jam baru masuk, berarti sama ji 1 jam setengah, tidak sampai 2 jam, ya kan? Oh kebanyakan tidak sampai, begitu Errol. Iya, Ustaz. Jadi Jujur. kalau sudah mi makalah, ya jujur. Kalau sudah mi presentasi makalah, tanya jawab, apa ada yang sampaikan, begitu, berapa menit biasa? Tergantung dari dosennya, Ustaz. Beda-beda. Iya, Ada beda-beda. yang Ada 5 iya, menit, ada 5 ada menit. yang banyak, iya. Ada yang juga setelah selesai presentasi, biasa juga ndak ada apa? Ndak ada tanya jawab. Langsung dia jelaskan sudah nih. Sudah nih. Udah sampai menjadi 2 jam, udah sampai 2 jam. Iya, Ustaz. Padahal Anda itu membayar SPP ya. Membayar SPP berarti Anda istilahnya membayar dosen lah istilahnya. Ya kan? Dan seterusnya. Oke. Yang lain, cocok mina bilang Hairul ini. Atau ada mau menambah-nambahkan, mengurang-urangi. Dan salah kau tahu Hairul. Iya kan? Dan seterusnya. Coba. Ayub, ketua kelas. Siapa sekretaris di sini kah? Siapa sekretaris di sini? Siapa sekretaris Ayub? Ayo, Ustaz. Oke. Sarip. Atau ada mau namakan Ustaz Sarip. Ustaz Sarip juga ini pakai orang belajar dia baju oblong. Kita sudah baju gamis, pakai sungku apa. Enggak, Ustaz. Ini baju kos oblong. Enggak, Ustaz. Tapi biar nih. Iya, kenapa? Silakan. Kenapa Ustaz Sarip? Begitu dosennya, begitu. Sudah semua, sudah benar. Iya, Ustaz. Kalau saya semuanya beberapa dari sini Ustaz, semuanya begitu Ustaz. Semuanya apa begitu? Begitu apakah begitu? Ini tafsir ini. Jadi apa itu penafsirannya begitu? Sama juga anu begitu. Apa itu? Apa penafsirannya yang jelas dong? Apa itu begitu? Begitu begini apa itu? Bilang Sarip. Kenapa? Iya Ustaz, setelah selesai presentasi selalu ada ini Ustaz, masukan dari setiap dosen untuk perbaikan Terus? makalah dan pendapat-pendapat setelah presentasi dan diskusi-diskusi Ustaz. Jadi penengah istilahnya ada dari setiap dosen Ustaz. Ketika Solusi. dia menjelaskan sampai habis di waktu atau untuk semua? Tidak semua Ustaz. Yang mana lebih banyak? Sampai habis waktu atau tidak habis waktu? Yang mana lebih banyak? Sampai habis. Lebih banyak sampai habis, betul. Ini Tidak, sudah Ustaz. semester 3 ya. Lebih banyak Sudah dah semester sampai 3 ini ya. Mata kuliah Anda 13. Ya. Saya tahu saya bikin kurikulum. Mata kuliah Anda 13. Berarti kali 2 dosen, walaupun mungkin ada yang double, ya kurang lebih 26 dosen. 26 dosen.
Bagaimana? Dari 26 dosen itu atau 13 mata kuliah itu, oke, Syarif, yang mana lebih banyak? Sampai habis waktu istilahnya 2 jam atau lebih banyak yang tidak? Syarif. Sepertinya lebih banyak ndak sampai Ustaz. Oke, bagus. Nanti, oke, itu evaluasi bagi kita ya. Nanti ini ketua kelas apa? Nanti chat saja saya ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Makanya tadi belum lagi kalau pakai slide ya. Tidak semua kapan dosen pakai slide juga. Atau saya aja pakai slide. Atau cuma bagaimana lah, Hul? Ada juga biasa dosen pakai slide. Ada Ustaz. Ada juga kan? Bagus. Ada juga mungkin tidak sih. Tadi dikatakan bagus. Itu sudah benar. Ya. Secara umum Anda katakan tadi takwa itu cuma 17 kali. Kalau kata takwa dalam bentuk isim. At-taqwa, takwa, isim. Atau takwa, baik takwahum atau takwaha, ya, surah Asy-Syams itu masing-masing 1 kali. Jadi takwa 15 kali. Kalau takwa saja ya, belum ini perubahannya dalam bentuk kata kerja, ya kan? Apakah madhi, mudhari, inahi atau amar, belum ya. Cuma dalam bentuk isim loh. Ya, belum dalam bentuk isim fa'il, baru isim biasa ini, isim masdar. Itu takwa memang cuma 15 kali. Takwahum, takwa juga ini kan takwahum ya, takwahum. Takwa juga itu. Itu 1 kali, takwaha 1 kali. Itu dalam bentuk isim masdar semua. Makanya 17, makanya tadi betul perkataan dari makalah dari Fajar itu senada dengan di kitab Al-Munjid, cuma 17 kali. Tapi kalau dalam bentuk fi'il amr, ittaqi atau ittaku atau ada wanya kak, wattaku atau fattaku, ya kan? Dalam bentuk fi'il amr itu betul 79 kali. Senada dengan dari Quraisy Shihab itu. Nah, kalau total memang isim fa'ilnya diambil, isim masdarnya diambil, madinya diambil, mudhari'nya diambil, amarnya diambil, ya kan? Semua diambil, ya betul. Derivasinya itu kurang lebih dari 700, 200 itu memang, ya. Dan objek-objek takwa itu betul ada wattaqullah, wattaqun nar, wattaqu fitnah, ya kan? Wattaqu rob, ada itu rob yang saya katakan tadi dan seterusnya. Itu memang ada dalam Al-Quran, itu dijelaskan dengan sedegaman rupa dan seterusnya. Astagfirullah. Lewat jam 12. Nanti saya lagi dilapor, ada juga dosen itu, jangan ke 2 jam, lebih-lebih lagi. Iya. Tadi ada kurang, ada lebih. Yang bagus itu pas-pas ya. Mohon maaf ini sudah lebih lagi 1 menit ya. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti insya Allah kita bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Oke, silakan masukkan judul. Yang bagian judulnya silakan kerja judulnya. Ya, silakan proposal, hasil, tutup dan seterusnya. Targetkan saja Anda harus wajib selesai di semester 4. Ya. Amin. Wajib selesai semester 4. Kalau tidak, mohon maaf, bayarku lagi SPP, mubasirku lagi. Istilahnya menyumbang lagi dari negara ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Semester 4 mulai bulan berapa, Ustaz? Mulai bulan 9. Oh, bulan 9. Jadi bulan 9 kalau ada yang sudah tutup sudah boleh. Tapi paling lambat ini Alhamdulillah. Anda selesai tutup ya bulan Januari lah. Ya, Januari itu paling lambat Anda tutup. Kalau perlu Desember supaya tidak bayar lagi Oh iya. di bulan Januari SPP. Kalau Anda sudah selesai di Januari bayar lagi SPP itu. Iya kan? Makanya targetkan ini brother. Apakah Anda sekolah ini, kuliah ini biaya sendiri atau biaya orang tua? Yang penting pakai biaya ini, bukan beasiswa. Beasiswa lagi biaya. Lebih baik itu simpan-simpan itu ya. Efisienkan waktu Anda. Kesempatan Anda kerja cari uang, tapi Anda juga lama selesai, berarti itu juga merugikan prodi dan Anda juga namanya gali lubang tutup lubang. Cari uang tetapi bayar SPP lagi. Sama Ji. Lebih baik mahasiswa murni tetapi tepat waktu. Ya kan? Dan belum lagi kalau Anda cari uang berarti capek lagi. Orang yang mahasiswa murni kan bisa santai-santai atau bisa tidur-tidur, banyak waktu istirahatnya. Ya, dan sudah lewat lagi 3 menit, sudah deh. Dan mau tambahin. Kalau tambahin sampai menit setengah 1. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kelebihan waktu, kalau ada kekurangan yang dia sampai saya sampaikan.
Walaupun masih ada beberapa slide yang harus Anda lihat, tapi oke lah. Kita hanya kasih pakinta orang ya. Di pas itu kasih pakinta saja. Anda cari sendiri. Beda kalau satu disuapin. Ya kan? Kalau Anda ini cukup dikasih pakinta, oh begini paling caranya. Lakukan nih. Ya. Demikian kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.